Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur dari movie Ultraman Blazar yang berjudul Ultraman Blazar Movie Tokyo Kaiju Shutdown. Movie ini bercerita di mana gelombang kaiju muncul dari kawasan industri di Tokyo. Hal itu pun mendorong Kapten Gento dan Scarlet untuk terlibat dalam pertempuran tanpa henti. Namun terlepas dari upaya mereka, serangan kaiju yang tak ada habisnya terus berlanjut. Hingga akhirnya mereka mencurigai adanya hubungan kaiju dengan Necromas Corporation, yaitu sebuah perusahaan kimia canggih yang meneliti bangkai kaiju dan memiliki pabrik di kawasan industri tempat monster itu berasal. Karena itu Scarlet bergegas menemui CEO perusahaan dan ahli kimia terkenal Dr. Mabuse. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Cerita dibuka dengan flashback perjalanan Gento Hiruma bersama anggota pertahanan militer ketika menghadapi kaiju Bazanga yang muncul di kota Ikebukuro, di mana operasi itu juga merupakan cikal bakal Gento menyatu dan bertarung bersama Ultraman Blazar untuk pertama kalinya. Dan awalnya raksasa itu hanya diberi kode dengan nama Ultraman. Namun setelah ia berhasil mengalahkan Bazanga dengan tombak cahayanya, keesokan harinya Gento dipanggil Retsu Haruno selaku pemimpin staf JJF dan menunjuknya sebagai kapten divisi yang baru saja ia bentuk yang diberi nama Scarlet. Setelah menerima tawaran itu, Gento pun menemui sendiri beberapa anggota yang sudah ditunjuk oleh Haruno sebelumnya seperti Emi Aobe, Teruaki, Andri, dan juga Bando. Seiring perjalanan mereka, Scarlet akhirnya juga difasilitasi sebuah robot kaiju berlapis baja untuk membantu mereka menghadapi kaiju tanpa harus bergantung pada Blazar, dan robot itu diberi nama Earth Garon. Di divisi baru itu, Gento dan rekan-rekannya mulai membangun kerjasama tim yang solid untuk menghadapi kaiju-kaiju yang bermunculan. Perjalanan mereka pun tak luput dari bantuan Ultraman Blazar. Hingga suatu ketika Gento akhirnya ingat kapan pertama kalinya ia bertemu dan bersatu dengan Blazar. Selain itu, agar lebih membantu operasi Scarlet, mereka pun menanamkan AI atau kecerdasan buatan pada Earth Garon yang diberi nama Egois. Dengan bantuan AI yang sudah mereka anggap teman itu, Scarlet akhirnya berhasil mengatasi kaiju antariksa Valaron yang sebelumnya ingin menghancurkan bulan. Dalam operasi itu, tim Scarlet pun sempat kewalahan. Bahkan Blazar dan Gento sempat terpisah tubuh, namun akhirnya mereka disatukan kembali oleh tekad yang sama, yaitu demi menyelamatkan bumi. Dengan kerjasama tim Scarlet, Earth Garon, Egois, Blazar, dan semangat dari Jun, Valaron pun akhirnya berhasil dikalahkan. Lalu suatu pagi Jun menemui ayahnya yang tak lain yaitu Gento untuk memberitahukan bahwa akhir-akhir ini ibunya bertingkah aneh seperti menyembunyikan sesuatu. Namun di saat yang sama, Gento tiba-tiba mendapat panggilan dari Scarlet terkait kemunculan kaiju. Setelah menanggapi keluhan Jun, ia pun bergegas ke lokasi di mana ternyata di sana terdapat kaiju Zugugan yang sedang mengamuk. Untuk membantu mengatasi kaiju itu, akhirnya Earth Garon pun juga diluncurkan ke sana. Sesampainya di kota, pertarungan keduanya pun terjadi. Namun saat itu Zugugan raksasa memancarkan gelombang panas yang membuat beberapa larva Zugugan dan Taganular muncul di area pabrik menyerang orang-orang yang ada di sekitar sana. Menyadari hal itu, Gento pun mengajak pasukannya untuk mengambil tindakan pembersihan. Akan tetapi di tengah operasi mereka, tiba-tiba kaiju Taganular setinggi 50 meter juga muncul. Sehingga hal itu membuat Emi kebingungan dengan apa yang sebenarnya membuat mereka bermunculan. Kerjasama antara Zugugan dan Taganular itu tentu saja membuat Earth Garon cukup kewalahan. Sementara Gento yang juga sedang dalam posisi sulit akhirnya dibantu oleh Blazar mengatasi larva-larva itu dan lantas berubah ke wujud Blazar untuk membantu Earth Garon. Dengan melancarkan tembakan Earth Garon dan tombak cahaya Blazar, akhirnya kedua kaiju itu berhasil diatasi walau Earth Garon harus mengalami kerusakan yang cukup parah. Setelahnya mereka pun kembali ke kantor untuk menganalisis kedua kaiju yang tak seharusnya muncul bersamaan, mengingat keduanya memiliki siklus ekologi yang jauh berbeda. Namun di satu sisi, kemunculan keduanya yang berada di area pabrik Necromas cukup membuat mereka curiga, karena diketahui bahwa pabrik itu sendiri merupakan perusahaan yang meneliti limbah kaiju dan bangkai kaiju luar angkasa yang tentu dianggap sesuatu yang berbahaya. Selain untuk diteliti, ternyata beberapa bangkai kaiju juga dimanfaatkan untuk membuat senjata perang yang salah satunya yaitu Tilsonite Sword. Menyadari kemunculan kaiju sebelumnya dianggap abnormal, maka mereka menduga kemungkinan hal itu memiliki keterkaitan satu sama lain.
Dan beruntungnya di saat yang sama, Komandan Haruno memerintahkan Squad melakukan investigasi independen. Sehingga dengan begitu Gento langsung mengambil tindakan untuk menyelidikinya langsung ke perusahaan itu. Namun saat Gento akan berangkat, tiba-tiba Jun menelpon lagi dan memberitahukan bahwa ibunya tak mengangkat telepon. Sehingga ia pun mencemaskan dan merasa itu adalah hal yang aneh. Namun Gento dengan tenang menanggapinya dan meminta Jun untuk menyelidiki hal itu terlebih dahulu. Setelah mendapat izin, Gento dan Emi langsung bergegas menemui CEO Necromas yang bernama Ichiro Mabuse. Ichiro diketahui merupakan mantan profesor Universitas Taito yang kini melakukan riset kimia lanjutan terkait kaiju dan mengaplikasikan penelitiannya itu untuk kemajuan umat manusia. Setelah ia kehilangan istrinya 6 tahun yang lalu, Ichiro diketahui membesarkan putranya sendiri dan dikenal sebagai seorang ayah yang ideal. Namun di perusahaannya, Ichiro ternyata baru saja memarahi stafnya terkait resiko yang muncul dari pabriknya dan ia ingin mereka membungkam pemerintah agar perusahaannya tetap aman. Dan setelah ia memarahi anak buahnya, di saat yang sama Yuki yang merupakan anak Ichiro memberitahukan bahwa ia baru saja memenangkan lomba sains internasional. Namun sayangnya Ichiro berkata bahwa ia tak bisa datang ke acara pengumuman itu karena ia harus segera menyelesaikan penemuannya. Dengan menutupi perasaan kecewa, Yuki pun pergi dari sana bersama dengan datangnya Gento dan Emi. Setelah mereka berkenalan, Gento pun langsung bertanya tentang apa sebenarnya yang sedang diteliti oleh Necromas. Dan di sini Ichiro pun menjelaskan bahwa saat ini ia sedang mengembangkan sel biologis bernama Damodoksin. Damodoksin diketahui merupakan sel genetik yang tak bisa rusak dan diambil dari kaiju untuk digunakan kepada manusia, sehingga itu akan memungkinkan manusia untuk hidup abadi. Walau sebenarnya Ichiro menyadari bahayanya jika digunakan oleh orang yang salah. Namun ia berpendapat bahwa teknologi itu bisa mengatasi penyakit yang tak bisa ditangani oleh pengobatan modern. Akan tetapi di tengah pembicaraan, tiba-tiba semua komputer di perusahaan itu mengalami peretasan yang memunculkan sesosok misterius yang tak setuju Damodoksin diciptakan. Ia beralasan bahwa itu sangat berbahaya dan bisa mencemari bumi. Sosok itu pun mengaku sebagai alien yang akan mengambil tindakan dengan meminta Ichiro menghancurkan penelitiannya sendiri. Dan jika mereka mengabaikan peringatannya itu, maka ia mengancam akan meledakkan pabrik dan kota itu menggunakan rudal JJF yang sudah ia retas juga. Setelah mendapat ancaman itu, mereka pun lantas bergegas ke lokasi penyimpanan Damodoksin. Sementara itu, Emi juga masih berusaha mencari sumber lokasi peretas sebelumnya dengan menganalisis seluruh server yang ada di seluruh dunia. Sedangkan Gento merasa cukup aneh dengan alien yang sangat mahir dalam menggunakan teknologi bumi. Sesampainya mereka di fasilitas penyimpanan, lagi-lagi alien itu meretas komputer di sana dan meminta Ichiro untuk segera menghapus semua data Damodoksin. Namun di sini Ichiro masih berusaha membujuknya dan berkata bahwa itu semua merupakan impian umat manusia. Namun sayangnya peretas itu tak peduli dan tetap meminta Ichiro untuk menghapuskannya sebelum ia membunuh orang yang tak berdosa. Akan tetapi saat ia akan melakukannya, pasukan militer JJF sampai di sana dan meminta mereka segera pergi. Ketika perdebatan di antara mereka terjadi, peretas itu pun kehabisan kesabaran dan seketika meluncurkan roket JJF ke sana. Hal itu lantas menimbulkan kepanikan Ichiro karena ia tahu apa yang akan terjadi jika tabung Damodoksin bocor akibat ledakan rudal itu. Namun karena rudal sudah dilepaskan, mereka pun tak memiliki waktu lagi sehingga Gento dan yang lainnya pun mau tak mau harus keluar dari gedung itu. Ketika rudal menghantam pabrik, zat Damodoksin pun menyebar dan menyatu dengan logam di sekitarnya sehingga terlahir seekor kaiju yang bernama Gonggilan. Perlahan kaiju itu mulai menjelajah kota sehingga warga terpaksa harus dievakuasi secara darurat. Di perjalanan, Ichiro bercerita bahwa salah satu alasannya menciptakan Damodoksin ternyata adalah karena ia teringat akan kematian istrinya yang disebabkan oleh suatu penyakit. Namun saat penelitiannya gagal dan istrinya meninggal, petinggi JJF mendekatinya dan memintanya menciptakan senjata menggunakan limbah kaiju. Dan saat itulah ia mulai berhasil hingga peluru anti kaiju pun tercipta. Dan untuk menangani kaiju yang terlahir dari Damodoksin itu diduga hanya ada satu cara, yaitu menggunakan anti Damodoksin. Sayangnya kaiju itu ternyata sedang bergerak menuju Necromas dan diduga ingin menghancurkan benda yang menjadi kelemahannya. Menyadari hal itu, mereka pun bergegas ke sana untuk mengambil anti Damodoksin sebelum dihancurkan oleh kaiju itu. Namun sesampainya di sana, peretas sebelumnya sedang mengumumkan bahwa sebelumnya pemerintah mengembangkan Damodoksin dengan menggunakan biaya yang diambil dari pajak rakyat. Sehingga ia merasa semua warga kota harus bertanggung jawab atas insiden itu. Namun karena kemunculannya yang berulang-ulang, akhirnya Emi berhasil melacak lokasi keberadaan peretas yang ternyata ada di salah satu ruangan gedung Necromas itu. Ketika mereka berpencar mencarinya, tak diduga ternyata salah satu staf yang dimarahi Ichiro sebelumnya berusaha mencuri anti Damodoksin. Dan yang melatar belakanginya melakukan hal itu ternyata karena sakit hati telah diperbudak oleh Ichiro. Sementara di tempat berbeda, Emi dan Bando mendapati peretas yang mengaku alien sebelumnya ternyata adalah Yuki, anak dari Ichiro sendiri. Dan semua itu ternyata Yuki lakukan karena sebenarnya ia tak setuju Damodoksin digunakan di bumi.
Selain itu, karena penelitian itu juga Ichiro menjadi tak peduli dengannya dan selalu sibuk dengan pekerjaannya saja. Ketika staf pencuri damodoksin itu menjadikan Yuki sandranya, akhirnya kaiju Gonggilan sampai di sana dan memakan keduanya hingga akhirnya tubuh kaiju itu semakin membesar dan berevolusi. Lalu dengan cepat Gento mengambil anti damodoksin yang terjatuh. Sementara itu Gonggilan akhirnya menyatu dengan Yuki dan mengambil alih emosi Yuki untuk ia gunakan sendiri memberantas orang dewasa yang korup dan tak bisa dipercaya. Sementara itu, prototipe anti damodoksin yang berhasil diambil diteliti kembali agar bisa digunakan untuk mengalahkan kaiju itu. Selagi serum itu diteliti, Gento pun akhirnya menasehati Ichiro terkait Yuki yang seperti kekurangan kasih sayang darinya. Sementara itu, JJF mulai meluncurkan rudalnya untuk menghabisi Gonggilan. Namun sayangnya serangan mereka tak berpengaruh sama sekali. Melihat pergerakan kaiju itu, Andri akhirnya sadar bahwa ternyata Gonggilan sedang bergerak menuju pusat kota mengincar para pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya. Dan sebelum ia sampai, beruntungnya Earth Garon akhirnya selesai diperbaiki. Selain itu, Ichiro akhirnya juga sadar bahwa sebenarnya kaiju itu tak memiliki akal ataupun emosi sendiri. Dan karena itulah ia memanfaatkan emosi Yuki yang ia makan untuk mengamuk. Di saat yang sama, Bando akhirnya berhasil menyelesaikan peluru anti damodoksinya. Setelah itu mereka pun mengatur strategi untuk menyelamatkan Yuki yang terperangkap di tubuh Gonggilan serta menembakkan peluru anti damodoksin itu. Gento pun meminta mereka menyelesaikan semua itu dalam waktu 1 jam. Karena jika lewat maka pihak pusat akan menembakkan hulu ledak termobarik yang tentunya itu akan membahayakan Yuki jika masih berada di tubuh kaiju itu. Tak lama kemudian operasi penyelamatan akhirnya dimulai. Sebelumnya Gento pun berjanji pada anggota Scout bila operasi itu berhasil maka ia akan mentraktir barbecue mereka semua. Saat Gento berada di udara, Gonggilan pun menyerang mereka. Namun beruntungnya Earth Garon yang dikendarai Andri dan Teruaki berhasil menghalau serangan itu. Setelah Earth Garon mendarat, ia pun mulai mencari lokasi Yuki di tubuh Gonggilan. Namun karena Gonggilan menyerang, mereka terpaksa melawan agar tak terjadi kerusakan lebih parah pada Earth Garon. Sementara itu Gento yang akhirnya menemukan lubang tempat Yuki disembunyikan lantas segera masuk ke sana untuk menyelamatkannya. Dan untuk membawanya keluar, Emi dan Bando terpaksa menembak bagian tubuh kaiju agar lubang sebelumnya terbuka kembali. Dengan kerjasama mereka, akhirnya Yuki pun berhasil diselamatkan. Sementara Gonggilan yang kehilangan Yuki menjadi liar dan tak terkendali, sehingga Earth Garon dihajar dengan brutal. Gento yang menyadari hal itu segera berubah ke wujud Blazar dan lantas membantunya. Saat Blazar terdesak, ia pun menggunakan padoran armor dan Tilsonite Sword. Walau serangan kaiju itu sempat dikonternya, namun sayangnya hal itu tak bertahan lama. Setelah mengerahkan serangan, Blazar malah terpental hingga Gonggilan menjadikannya bulan-bulanan. Namun Andri dan Teruaki tak ingin tinggal diam. Setelah melepas Earth Garon mode 3 dan 2, Earth Garon akhirnya bisa bangkit lagi dan bekerja sama dengan Blazar. Hanya saja mereka belum juga bisa melepaskan peluru anti damodoksinya secara cepat. Sehingga Egoist pun memberitahu mereka letak kelemahan kaiju itu sebenarnya yang ternyata berada di sekitar area antena panjang yang ada di kepalanya. Seketika itu juga Earth Garon kembali bekerja sama dengan Blazar memotong antena-antena itu agar Emi dan Bando bisa menembakkan peluru anti damodoksin yang tersisa ke area tanduk itu berada. Walau awalnya mereka kewalahan dan hampir babak belur, namun Blazar dan Earth Garon bangkit lagi hingga kedua antenanya berhasil dipotong. Tak butuh waktu lama, seketika itu juga Emi mengarahkan tembakannya ke kepala kaiju dan beruntungnya peluru anti damodoksin akhirnya berhasil mendarat di sana. Sebagai serangan penutup, Blazar yang mendapatkan semangat dari Jun akhirnya menggunakan kosennya. Sementara Earth Garon yang tak mau kalah juga menembakkan Earth Fire dengan kekuatan penuh. Karena gabungan kekuatan keduanya, Gonggilan akhirnya berhasil dikalahkan dan operasi pun selesai. Dan hal itu juga ternyata bertepatan dengan daya Earth Garon yang sudah habis. Sementara itu Yuki dan Ichiro akhirnya saling memaafkan. Sebagai hadiah untuk timnya yang sudah berhasil menjalankan misi, keesokan harinya Gento mengundang mereka untuk barbekyuan di rumahnya. Dan di sini juga akhirnya terungkap kekhawatiran yang disampaikan Jun sebelumnya, di mana keanehan yang ia rasakan ternyata karena istri Gento sedang mengandung anak kedua mereka. Dan movie akhirnya ditutup dengan tangisan bahagia Gento yang akan punya anak kedua dan dirayakan oleh rekan-rekan Scout-nya.
Demikianlah alur movie Ultraman Blazar kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.